Oke Pak, saat ini kan pandemi kan sudah berlalu, walaupun masih ada skala kecil, tapi dalam keadaan kita sudah new normal. Nah, langkah-langkah Dinas Pasar dalam menyikapi perdagang sampai sejauh mana ini Pak? Ya, yang jelas kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Jadi apapun yang terjadi saat ini merupakan berkah bagi kita, merupakan tantangan bagi kita untuk bisa bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya perdagangan di pasar kita. Jadi kami ada beberapa kali bertemu dengan para pedagang pasar dan perwakilan asosiasinya, dan kita bicarakan bagaimana ke depan untuk bisa membuat pasar ini berseri, yaitu bersih, indah, ramai, dan semuanya menjadi nyaman datang ke pasar. Nah, kalau kita menghadapi situasi sekarang ini kan sudah berubah pola ya Bang, yang mana saat pandemi ekonomi masyarakat dan tidak menentu ya. Nah, mungkin sebagai Dinas Pasar menyikapi dengan beberapa karakter, itu sampai sejauh mana Bang? Ya, kuncinya untuk menghadapi teman-teman pedagang di pasar maupun UKM secara keseluruhan itu adalah kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan teman-teman pedagang, dengan para pelaku UKM dan lain-lain untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Tidak ada yang pasti di dalam dunia ini, semua bisa berubah. Jadi kita harus bisa cepat sesegera mungkin menyesuaikan diri, beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan adaptasi serta inovasi supaya kita bisa bareng meraih mimpi-mimpi kita secara bersama, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi para pelaku UKM dan pedagang pasar. Nah, saat ini Bang, kalau kita melihat dari beberapa pedagang ya, artinya macam-macam jenis ya dagangannya. Untuk saat perekonomian perdagangan ini, apakah ada kenaikan harga atau penurunan di saat untuk mencapai Desember ini Bang? Untuk 3 bulan terakhir dari laporan kami tim tim pengendalian inflasi daerah, 3 bulan terakhir ini kecenderungan harga barang-barang pokok dan penting itu cenderung tetap, ada yang mulai turun. Contohnya cabai, bawang merah dan lain-lain itu sudah menurun. Nah, tapi ada kondisi abnormal yaitu dengan naiknya harga minyak goreng. Memang naiknya tidak terlalu besar, hanya 3-4%. Tapi ini juga cukup memiliki dampak yang cukup signifikan terkait dengan fluktuasi daging ayam potong beras. Ini juga fluktuatif karena beberapa waktu yang lalu terjadi produksi yang disediakan itu tetap, sementara permintaan pasar itu meningkat sehingga ada sedikit terdampak, ada kenaikan harga sedikit, tapi ini sudah kembali normal kembali. Kalau untuk sementara stok pangan kita bagaimana Bang? Stok pangan saat ini sangat cukup, insya Allah cukup sampai dengan akhir tahun, bahkan mungkin awal tahun, karena dari pengawasan kita di stok-stok di pertukaran besar itu insya Allah semua masih tersedia. Bahkan kita ini bisa menyangga 3 kabupaten yang lain, yaitu Sukamara, Lamandau, dan Seruyan sebagian. Kalau kita melihat dari beberapa keluhan, ada nggak keluhan pedagang saat ini Bang? Memang ada, tetap ada, keluhan tetap ada. Bagaimana juga kondisi pandemi ini sangat berdampak bagi para pedagang pasar, khususnya karena pembatasan pergerakan masyarakat ini, sehingga kunjungan konsumen ke pasar-pasar itu tentunya terbatas. Tapi insya Allah dengan kondisi saat ini yang sudah mulai menurun, bahkan kita sudah nol, walaupun ini data secara kabupaten itu nol, tapi tetap kita berharap ada implikasi positif dari kondisi pandemi yang sudah mulai menurun, bahkan kita mulai untuk new normal ini. Harapannya Bang kepada para pedagang maupun masyarakat? Harapannya kepada para pedagang dan masyarakat tetap jangan lengah terhadap protokol kesehatan. Bagaimana juga pandemi ini belum sepenuhnya hilang dari Kabupaten Kutai Barat. Tetap semangat, inovatif, dan mengikuti perkembangan zaman ini dengan meningkatkan kemampuan diri terkait dengan industri 4.0 ini. Oke, demikian wawancara kami kepada Kepala Dinas Pasar dan Koperasi Kabupaten Kota Waringin Barat.